Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke insert katanya. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, ya dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, dia bilang. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Racikan berita. Di halaman KPU, ya, ini pasti berdasarkan informasi yang diberikan oleh Gibran. Dia kemudian SMA lagi di UTS Insert Sydney. Berapa lama? 3 tahun, 2004 sampai 2007. Ini jelas pembohongan publik. Kenapa? Karena UTS Insert Sydney ini bukan SMA. Ini adalah lembaga kursus. Dan apabila Gibran memang betul-betul mengikuti kursus UTS Insert di Sydney, dia hanya mengikutinya sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan programnya, hanya berlangsung selama 6 bulan sampai 9 bulan, bukan berlangsung selama 3 tahun. Apa kabarnya? Semoga pemirsa Wan Kawan TV Wan Racikan Berita 1, Racikan Berita yang berada di rumah terus menyaksikan channel kami yang selalu membuat sebuah berita yang dengan fakta dan data. Dan pemirsa yang budiman, ada satu yang menarik hari ini adalah kami bukan bertemu dengan sengaja atau apa, bertemu tidak sengaja di satu tempat dengan seseorang yang tahu betul cerita tentang sebenarnya Mas Gibran Raka Buming Raka itu dia kuliah, apakah dia sekolah setara dengan SMA atau apa kita nggak tahu di Australia. Karena dari keterangan Dr. Tipa yang sudah beredar di beberapa podcast di media-media YouTube maupun media online maupun TV nasional, bahwa Dr. Tipa menyatakan bahwa Gibran itu tidak tamat sekolah, dan di situ ternyata adalah tempat istilah kursus katanya waktu itu. Nah, alhamdulillah malam ini ada orang yang betul-betul tahu ceritanya, dan dia sendiri, justru dia yang sendiri yang nganter yang dinamakan tempat dia sekolah itu. Beliau sendiri tinggal di Australia, dan sekarang dia bertetap di Australia, terutama di Sydney. Ya. Nah, namanya adalah Bang Iksan Katonde. Nah, di sana beliau tinggal, itu dia memiliki usaha. Ya, nggak, bukan saya kerja. Kerja. Dia ada kerja. Bekerja. Dia bekerja di sana dan cukup lama. Ya. Nah, pemirsa yang budiman, saya akan menanyakan hal ini secara langsung karena ini betul-betul suatu berita yang eksklusif, dan nanti insya Allah kami akan membuat sebuah bukti-bukti bahwa kedekatan Bang Iksan ini di saat beliau pada tahun 2017 mengantar tamu-tamu dari Indonesia, ya, terutama itu adalah Pak Gibran Raka Buming Raka. Itu saat itu dia berkunjung ke Australia. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya gimana sih cerita Gibran itu, lalu apakah betul dia sekolah itu dia tamat, apakah yang dinamakan yang disebut yang masalah insya tadi ya, apakah betul itu adalah sekolah-sekolah yang resmi, maksudnya sekolah yang setara dan SMA atau apa. Nah, Bang Iksan secara eksklusif akan menceritakan peristiwa dari 2017 itu sebenarnya Gibran itu Bang Iksan. Yap, Pak Bung. Sedikit tadi sebelum kita rekaman wawancara, tadi sempat Bang Iksan cerita tentang perjalanan Bang Iksan ketemu dengan Pak Gibran Raka Buming Raka di Australia, ya kan? Itu atas undangan atau karena Pak Iksan ada diminta bantuan tolongan dari konjen ya, waktu itu Konsulat Jenderal ya waktu itu di Australia. Nah, itu gimana Bang? Sebenarnya cerita itu gimana?
Ini saya lupa itu 2016 atau 2017 gitu ya. Pada saat itu Pak Jokowi datang ke Australia dan bawa rombongan yang cukup besar. Termasuk dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama konsul jenderal, sama konsulat jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya untuk menemani Gibran. Jadi pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Ya, dia beliin sepatu buat Jan Etes dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert katanya. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, iya dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, dia bilang. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Jadi saya tahu Insert itu adalah satu program pra-university buat orang asing ya yang mau sekolah di Australia, yang bahasa Inggrisnya belum memadai, itu harus sekolah training bahasa Inggris dulu di Insert sana, seperti pra-university untuk meningkatkan TOEFL-nya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu programnya kalau nggak salah antara 8 dan 9 bulan ya. Tapi Gibran bilang dia nggak selesai di sana, terus dia pulang ke Indonesia. Itu yang saya tahu, itu dari mulut Gibran sendiri yang ngomong ke saya seperti itu. Waktu itu dia belum menjabat apapun, masih sebagai anak presiden biasa ya. Sebagai seorang anak presiden saja, dia belum jadi wali kota, jadi dia nggak ada beban ngasih tahu gitu ya. Dia bilang, harusnya dulu nggak selesai di Insert itu, walaupun program-program pra-university, itu bukanlah kuliah. Itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Di Sydney ya. Kebetulan Insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan Insert adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Jadi waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di Insert, nggak selesai di Insert. Walaupun programnya program singkat 8 atau 9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulanan dia sudah pulang. Artinya Itulah. kalau bicara masalah bentuk buat itu adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA dong. Mungkin dia punya ijazah, saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di Insert Sydney. Saya nggak pernah nanya dia ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak saya nanya ya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi dah, bahwa yang Insert itu sifatnya hanya untuk khusus. Insert adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di Insert College itu, namanya Insert College. Masih ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan Insert ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology sini. Tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah kursus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga Insert-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oke. Hubungan udah dengan Bang Ihsan dengan Gibran sampai sekarang bagaimana? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, gitu kan ya. Dia masih jawab saya terus, masih kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab dia. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas
Dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu sama dia? Saya nggak ada rencana waktu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran di sana, ya. Sepengetahuan sedikit dari Daiksan. Persyaratan untuk masuk INSET itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah, dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu. Nah, karena itu untuk pra-university ya. Yang khususnya sana tuh bahasa Inggris. To improve, meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di INSET sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratan biasanya itu ya ada ijazah SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah SMA apa enggak, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, Ya. berapa hari udah berjalan dengan dia? Ada sekitar hampir 2 hari, 1,5 harian lah, 1,5 hari lah. Udah. Hari saya jalan sama nganter Pak Gibran deh kemana-mana ya. Ya, memang Pak Gibran ini kan orangnya sangat hemat sekali dengan berbicara ya. Dia banyak diam, bicara satu-satu. Suatu hari saya bawa dia itu kan kita diikutin pas pampres ya. Kita selalu diikuti, mobil saya itu selalu diikuti mobil pas pampres. Karena mungkin pas pampres itu juga sopirnya itu ya pegawai konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Nah, supir itu mungkin ketinggalan di lampu merah, saya udah jalan duluan. Mereka telepon saya terus, kan di mana Pak? Di mana Pak? Saya Pak Gibran bilang sama saya, nggak usah dijawab katanya. Dia bilang sama saya nggak usah dijawab katanya. Dia juga waktu itu nggak pengen ya diikutin terus sama pas pampres. Ya. Karena dia ngomong saya gitu, nggak usah dijawab Pak. Tapi orangnya betul ya, sangat hemat sekali dalam berbicara. Dan pernah saya tanya itu mengenai keadaan saya, dia banyak jawabnya tidak tahu. Banyak tidak tahu jawabannya. Apa yang pernah udah tanyakan ke dia? Salah satu yang dia bisa jawab. Yang saya tanya itu pertama dulu ya, karena itu kunjungan ke Australia, kunjungan Indonesia ke Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Saya tanya dulu, bagaimana sih hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia? Gitu. Apa kira-kira yang bisa ditingkatkan ini? Gitu. Dia banyak nggak tahu. Saya tanya, ini bagaimana Indonesia dan Australia hubungannya? Kan saya sebagai penduduk Australia. Bagaimana? Saya kan juga pengen ya, hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik ya. Kita sebagai orang Australia, orang Indonesia yang tinggal di Australia, kita tuh pengen sekali hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik dan bagus. Saya tanya itu, dia bilang dia nggak tahu. Saya tanya bagaimana kondisi sekarang ini antara Indonesia dan Australia. Nggak ngerti, nggak tahu. Ekonominya bagaimana nih? Apa yang bisa ditingkatkan? Nggak tahu. Ya. Pernah nggak udah sedikit berbahasa Inggris dengan dia? Nggak, saya nggak pernah. Dia nggak pernah, saya nggak pernah bahasa Inggris sama dia. Semua dengan bahasa Indonesia kita ngobrol sama dia. Dan juga dia sangat hemat berbicara, sangat hemat berbicara. Kalau saya tidak jawab, dia tidak akan ngomong apa-apa. Kalau saya tidak nanya gitu ya, dia tidak akan ngomong apa-apa. Sebelum tahun Daiksan, dia tahun berapa dia ke INSET itu? Ya lupa, saya ngasih tahu saya tahun berapa dia ke INSET. Dia pernah, dia sendiri bilang saya pernah sekolah di sini dulu. Saya pernah sekolah di sini, tapi ya sebentar. Dia bilang saya ini nggak lama, 6 bulanan saya sekolah sini dulu. Artinya dia bapaknya setelah Pak Jokowi sudah jadi presiden. Dia nggak ngasih tahu saya kapan itu ya, tahun kapan dia jadi. Waktu itu sekolah dia ke Sydney itu dia nggak ngasih tahu. Tapi dia bilang dia pernah sekolah di situ. Kalau dia kan orang yang sangat hemat kan bicaranya kan ya. Dia nggak ngomong banyak ya juga. Dan udah sendiri ngelihat Gibran itu bagaimana kepribadian. Di samping dia hemat ngomong, ada yang lain ya? Knowledge-nya sangat kurang ya saya lihat itu ya. Pengetahuannya sangat kurang sekali. Dalam bidang yang kebetulan saya tanya mengenai hubungan Indonesia Australia,
perekonomian Indonesia Australia, ya situasi Indonesia dengan Australia lah, banyak nggak tahu. Selalu jawabnya nggak tahu. Gitu. Udah dengar nggak masalah Gibran dituntut oleh saya lupa, Pak Sahlal ya, Pak Subhan tentang ijazah palsunya, ijazahnya itu palsu. Ya. Dengar nggak di Australia? Saya belum tahu, belum pernah lihat. Yang saya tahu itu ya Pak Jokowi dituntut sama Presiden CS mengenai ijazahnya palsu. Gibran saya belum tahu. Oh, Gibran itu dianggap dia diduga menggunakan ijazah palsu juga. Saya nggak tahu itu. Tidak tamat SMA ya. Jadi dia melakukan itu. Sekarang lagi berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baru 2 kali sidang. Ya kan gampang juga kan ya. Kalau betul ada ijazahnya cukup dilihatkan, selesai. Ya kan simple kan ya. Karena Gibran dengan Pak Jokowi ini hemat ngomong, susah juga nunjukkan. Pengacara mereka kan bisa ngasih tahu untuk supaya kasusnya tidak bertele-tele dan panjang-panjang lebar. Karena lihatkan saja ijazahnya beres. Kalau ada ya Pak ya. Kalau tidak ada apa yang mau dilihatkan. Dan kalau tidak asli ya nanti kalau dilihatkan dibongkar orang kan ya. Tapi kalau itu asli, lihatkan saja beres. Dan semua sekarang kan semua pejabat negara itu punya apa namanya? Rakyat berhak mengetahui ya apakah pejabat negara itu punya dalam hal ini ijazah asli dan palsu itu ya. Dan closing statement Ruda tentang kasus ini apa? Kasus yang mana nih? Gibran ini. Kalau saya menurut penilaian pribadi saya gitu ya, penilaian pribadi saya untuk jadi seorang wakil presiden ya sangat belum pantas, nggak cocok lah ya. Waktu saya bicara langsung sama dia tuh banyak tidak tahu dan banyak diam dan saya lihat sendiri orangnya nggak pintar gitu kan. Saya lihat itu ngomong langsung sama dia tuh banyak ya. Isn't the type of leader. Itu bukan, ya, he's not a leader. Tanggapan masyarakat Australia bagaimana? Kenapa? Udah tahu tanggapan masyarakat Indonesia di Australia bagaimana? Yang udah yang mengenai Gibran yang sekarang ini yang saya tahu itu ya, ya kan itu kan, ya mereka tahunya kan itu kan hasil perubahan konstitusi ya, hasil perubahan konstitusi bisa Gibran masuk jadi calon wakil presiden. Nah, orang kan banyak yang tahu bagaimana cara perubahan konstitusi, orang tahu semua. Itu bukan rahasia lagi, orang tahu semua kan, dimanapun seluruh dunia, nggak Australia aja. Seluruh dunia orang tahu, khususnya yang ada diaspora ya. Kalau Indonesia Australia kan nggak jauh ya, cuma 7 jam udah sampai kita di Australia. Apalagi Perth, 3 jam udah sampai Perth. Bali Perth itu 3 jam. Jadi ya, apapun berita di Indonesia itu banyak, cepat kita tahu segala macamnya. Saya berbeda ya. Sudah cukup ada 3 yang saya dapat, dan dari 3 itu ada 1 judul mungkin saya. Baik, terima kasih Uda Iksan dan sudah. Terima kasih. Saya hanya memberitahu apa yang saya tahu. Ya. Jadi pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang
jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan, kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam, jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya, ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau bridging atau academic pathway. Coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Atas nama Ya. Janes. Sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA. Racikan Berita